A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibinat tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dan kali ini kita akan membahas tentang onani atau istimna pada anak remaja, faktor-faktor, solusi, dan terapinya. Tuhan memberikan berbagai kebutuhan pada masing-masing kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, kita akan makan ketika lapar, kita akan minum ketika haus, kita senang mengasihi dan mencintai orang lain. Begitu juga mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Hati kita ingin orang lain menghormati kita. Rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui akan mendorong diri kita untuk mencari informasi-informasi baru dan lain sebagainya. Nah, salah satu kebutuhan yang paling kuat yang diberikan Tuhan pada wujud manusia adalah kebutuhan dan hasrat seksual. Kebutuhan ini masih tidur atau pasif dalam diri manusia sampai mendekati masa balik dan mendekati usia-usia remaja, di mana mereka belum begitu perhatian akan hal tersebut. Nah, adapun ketika mencapai atau sampai pada masa balik, insting kuat ini akan bangkit dan aktif. Seakan-akan kebutuhan ini meliputi seluruh wujud anak remaja dalam sekejap, dan dirinya berada dalam cengkeraman dan tawanan insting tersebut. Mungkin saja ada yang menanyakan seperti ini, mengapa Tuhan memberikan hasrat seksual ini pada manusia? Mengapa anak-anak remaja harus menghadapi masalah seperti ini? Bukankah lebih baik hasrat ini tidak ada, sehingga anak remaja lebih mudah fokus pada pelajaran dan kehidupannya? Nah, jawabannya sangat jelas. Setiap nikmat yang diberikan Tuhan pada manusia mempunyai tugas-tugas tertentu. Contohnya, marah. Marah terkadang membuat manusia tidak berdaya. Namun, ada juga atau banyak faedahnya, seperti sangat bermanfaat untuk menolak berbagai bahaya. Nah, kekuatan atau daya seksual juga adalah nikmat yang lazim atau dibutuhkan oleh kelangsungan generasi manusia. Nikmat inilah yang memotivasi manusia supaya membentuk dan membangun keluarga. Di sisi lain, daya seksual juga adalah ujian. Nah, jika guru menanyakan soal-soal pada muridnya dan tidak ada ujian mid semester, final, apakah bisa ditentukan siapa yang berusaha dan siapa yang tidak? Nah, begitu juga syahwat dan kecenderungan atau hasrat seksual. Hal ini adalah perangkat yang paling penting untuk menguji manusia. Nilai dan kemampuan manusia itu ditentukan dari ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, menjaga kesucian tanpa hasrat seksual sama halnya menang di area kosong. Namun, jika hasrat ini ada dan Anda memadamkan atau meredamnya dan menyalurkannya dengan cara yang benar, maka hal ini sama seperti Anda menang dalam berhadapan dengan suatu tim yang kompak. Jika kebutuhan dan hasrat ini tidak ada, maka kesucian tidak ada nilainya atau tidak bernilai. Nah, para psikolog menegaskan bahwa balik seksual pada anak remaja biasanya lebih cepat terjadi daripada balik mental dan ekonomi, yakni ketika anak remaja merasakan kuatnya tekanan hasrat seksual ini pada dirinya, dia belum cukup mampu untuk membentuk atau membangun keluarga dan mengatur serta memimpin keluarganya tersebut. Nah, selain itu, remaja juga belum sampai pada balik ekonomi dan tidak bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan materi keluarganya. Nah, ibarat lainnya adalah mereka belum mempunyai syarat-syarat atau
kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk menikah. Nah, biasanya kondisi antara balik seksual seorang remaja dan balik mental serta ekonominya mempunyai jarak beberapa tahun. Bagaimana remaja yang sukses akan berpikir dirinya mampu menjalani jarak waktu tersebut dengan selamat. Nah, jika kita mempelajari bahwa setiap hasrat disalurkan dengan benar dan tepat pada waktunya atau waktu yang tepat, maka kita bisa melangkah yang lebih jauh ke depan dan meraih kesuksesan serta kebahagiaan. Bagi seseorang yang lapar, tidaklah penting apa yang disebut dengan kenyang. Nah, tidak akan melainkan bagaimana pentingnya kenyang tersebut. Nah, tidak diragukan lagi bahwa orang yang lapar tidak akan rela makan makanan beracun untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, hasrat seksual pun demikian, yakni ada banyak metode dan cara untuk menyalurkannya, yang sebagian itu sesuai dengan fitrah manusia dan nilai-nilai agama serta akhlak. Dan sebagian yang lain tidak sesuai dengan kenaturalan manusia dan pembelajaran agama serta akhlak. Setiap manusia yang berakal akan berusaha mencari jalan yang benar untuk menyalurkan hasratnya tersebut. Nah, adapun onani adalah salah satu jalan atau salah satu bentuk yang menyimpang untuk penyaluran seks ini, di mana sebagian remaja terjebak di dalamnya. Onani, koli atau rancap atau yang disebut dengan masturbasi juga adalah perangsangan seksualitas yang sengaja dilakukan pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Rangsangan ini dapat dilakukan tanpa alat bantu ataupun menggunakan objek atau alat bantu atau kombinasi dari keduanya. Nah, terkadang penyebab dari perbuatan ini adalah mempermainkan atau bermain dengan organ tubuhnya atau alat vitalnya. Terkadang juga membayangkan atau berkhayal adegan-adegan yang membangkitkan syahwat, dan terkadang pula berbicara tentang masalah-masalah seks dan lain sebagainya. Nah, onani dalam pandangan Islam adalah suatu perbuatan haram dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan dalam pandangan agama-agama ilahi, menikah adalah satu-satunya jalan yang benar untuk menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologisnya. Olehnya itu, selain dari jalan tersebut, yakni menikah, maka termasuk penyimpangan seksual. Nah, apa saja penyebab dari onani? Onani sama seperti penyimpangan yang lain, yakni mempunyai sebab-sebab. Sebagian masalah merupakan faktor terjadinya onani pada remaja, sebagian masalah yang lain mempunyai faktor penting dan dengan sendirinya bisa menciptakan remaja terjerat dengannya. Dan pada sebagian yang lain, faktor ini hanya bisa terjadi bila saling melengkapi. Nah, faktor-faktor penyebab tersebut adalah diantaranya pertama, menyepi dan menyendiri. Nah, onani disebut juga dengan penyakit menyendiri. Hal ini menunjukkan atau menandakan bahwa menyendiri adalah salah satu faktor asli seseorang terjebak pada onani. Nah, seorang remaja yang menyendiri dalam waktu lama di kamarnya, di rumah, atau di tempat-tempat sepi lainnya, dan tak seorang pun yang melihat dan mengawasinya, ia akan senantiasa merasa was-was dengan mempermainkan alat vitalnya. Perlahan-lahan ia akan merasakan kenikmatan. Nah, dengan demikian akan menyebabkan ia terjerumus pada onani. Nah, kebanyakan orang akan menjaga kehormatannya di hadapan orang lain dan tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi dalam kesendiriannya, ia akan berkhayal bahwa tidak ada orang yang melihat dan mengawasinya, dan memungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan tak berakhlak. Padahal Tuhan senantiasa ada di setiap tempat menyaksikan perbuatan-perbuatan kita.
Nah, kita bisa dengar apa yang dikatakan oleh remaja, bagaimana sampai ia mengalami onani, di mana ia menceritakan tahun di mana mendekati masa baliknya, dikarenakan banyak belajar untuk ujian, ia senantiasa sendirian di rumah, dan ia melakukan onani dikarenakan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang begitu tinggi, sehingga perbuatan ini mencengkeram dirinya. Nah, adapun faktor kedua adalah kawan atau teman yang buruk. Salah satu karakteristik masa remaja adalah cepat menerima atau cepat terpengaruh dan mengidolakan seusianya. Nah, remaja yang sangat mementingkan pertemanan dan persahabatan dengan sebayanya akan lebih banyak berpengaruh daripada orang lain. Remaja yang biasanya banyak melewati hari-hari dan waktunya dengan teman-temannya, ia akan banyak diwarnai oleh temannya tersebut. Dan itu adalah normal apabila ia terpengaruh jika ada teman yang buruk dan menyimpang di antara teman-temannya yang lain. Nah, secara umum, setiap orang akan terpengaruh oleh temannya, baik dari dimensi ruhnya, pikiran, dan perbuatan-perbuatannya. Begitu banyak orang yang mengeluhkan teman buruknya karena membawanya pada jalan yang salah atau jalan yang tidak benar dan terjebak dengan hal-hal yang menyimpang, dan faktor yang membuatnya sial dan menyimpang adalah berteman dengan teman yang tidak baik atau teman yang buruk. Nah, kisah remaja yang mendapat hukuman gantung atau eksekusi, di mana ia menceritakan perjalanannya seperti ini. Ia berteman dengan teman kantornya, kemudian ia menyesal dan berkata, seandainya aku tidak datang ke kota tersebut dan bekerja di sana, dan tidak berteman dengan mereka yang membuatku hancur seperti ini. Nah, teman tersebut menyarankan atau mengusulkan kepadaku untuk mencuri. Awalnya aku menolak, tetapi aku luluh dengan perkataan mereka, dan pada akhirnya di saat sedang mencuri, aku berduel dengan pemilik rumah dan aku membunuhnya. Nah, aku menyarankan pada remaja-remaja sekalian bahwa janganlah berkawan dengan orang-orang buruk, sehingga tidak mendapat nasib sepertiku. Nah, Rasulullah SAW berkata, agama seseorang dilihat dari temannya. Berhati-hatilah dengan siapa Anda berteman. Nah, perkataan Rasulullah ini menegaskan bahwa pengaruh teman tidak terbatas pada dunia dan permasalahan dunia ini saja. Dalam permasalahan agama dan akidah juga saling mempengaruhi satu sama lainnya. Di sisi lain, teman yang baik di samping dunia juga akan menarik kita pada kebaikan-kebaikan dan di akhirat nanti bisa menjadi sebab keselamatan kita, di mana Rasulullah berkata, sebagian ahli surga akan berkata pada teman-temannya di dalam neraka, apa yang terjadi dengan teman-teman kita? Nah, Tuhan memerintahkan supaya teman-teman mereka ini yang berada di neraka untuk dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Yakni Tuhan melakukan hal ini sebagai bentuk untuk menggembirakan hati orang-orang mukmin. Nah, mereka juga yang masih tersisa di dalam neraka akan berkata, penyesalan hari ini adalah karena tidak ada orang yang dapat mensyafaati kami dan tidak ada teman yang mencintai untuk kami. Nah, tentunya teman-teman yang buruk akan mempengaruhi secara perlahan-lahan dan secara tenang. Nah, dan terkadang juga remaja tidak sadar darinya telah menyimpang. Dan setelah beberapa waktu barulah sadar bahwa dirinya telah tercebur ke dalam lubang dan sulit untuk keluar dan lepas darinya. Imam Ali alaihissalam berkata, janganlah duduk dan berkawan atau berteman dengan orang yang jahat, sebab keburukannya akan menarik karaktermu, yakni engkau akan terpengaruh dengannya,
tanpa engkau pahami dan sadari. Nah, begitu banyak terjadi pada remaja yang tidak teliti dalam memilih teman sehingga membuatnya melakukan onani. Seperti kisah di bawah ini. 5 tahun yang lalu, satu keluarga baru memasuki pemukiman dan tinggal sebagai tetangga baru. Nah, keluarga ini memiliki seorang putri yang 2 tahun lebih tua dariku. Nah, aku pun berteman dan bersahabat dengannya. Bahkan kami tidak sanggup untuk saling berjauhan. Namun, dia berkhianat dengan persahabatan kami. Ia menjerumuskanku pada suatu penyakit menyeramkan bernama onani. Setelah itu, mereka pergi dan pindah ke tempat lain dan meninggalkanku sendiri dengan dunia yang dipenuhi dengan penyesalan. Dulunya aku adalah seorang gadis yang aktif dan orang-orang tidak melihatku selalu menyendiri. Tetapi pelan-pelan aku berubah menjadi seorang putri yang menyepi, menyendiri, dan pucat. Perbuatan ini mempengaruhi studiku. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk meninggalkannya. Nah, untuk kali ini sekian dulu. Pada pembahasan selanjutnya kita akan memasuki lanjutan dari faktor-faktor terjadinya onani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.